Halo, apa kabar semua? Berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video Junaidi Berbagi. Yang sedang menonton konten ini, saya ingin bertanya, apakah kalian berbahagia saat ini? Tentu saja iya kan? Atau adakah di antara kalian yang sedang tidak happy, sedih dan kecewa misalnya? Berbagai alasan seringkali muncul sebagai penyebab dari ketidakbahagiaan seseorang. Misalnya karena tidak lulus ujian, lagi bokek, ditinggal pacar, gangguan kesehatan seperti flu, demam, atau penyakit lainnya. Bahkan ada juga yang merasa tidak bahagia karena membaca sebuah status sindiran di media sosial yang seolah-olah ditujukan pada dia. Wah, jadi baper nih. Baiklah, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengatasi itu semua. Dengan kata lain, apa sih kunci hidup bahagia? Banyak yang mengatakan bahwa mereka akan happy kalau punya pacar cantik atau ganteng, punya uang banyak, punya mobil bagus, rumah mewah, kerjaan tetap, bisa traveling ke Eropa atau Korea, naik kapal pesiar, punya jet pribadi, atau bahkan seseorang merasa bahagia manakala mendapat pujian dari orang lain. Kasian ya, berarti dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau tidak memiliki persyaratan-persyaratan tadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips atau kunci hidup bahagia, walaupun keadaan kita standar-standar saja alias sederhana. Ada dua hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum memastikan bahwa kita adalah orang yang layak menikmati hari-hari penuh ceria. Nah, apa sajakah itu? Ayo kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah menyadari bahwa di dunia ini ada banyak hal yang berada di luar kendali kita atau sama sekali tidak dapat kita kendalikan. Misalnya kekayaan, kedudukan, kesehatan, fisik, warna kulit, negara di mana kita dilahirkan, juga hal-hal lain seperti bencana alam yang terjadi, gunung meletus, banjir, gempa bumi, pandemi, bahkan kita juga tidak dapat mengontrol apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tentang diri kita. Itu yang paling penting. Jadi semua itu berada di luar pengendalian atau keinginan seseorang. Contohnya, ada orang yang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Ada juga orang yang tampak sehat, rajin berolahraga, makan bergizi, tiba-tiba meninggal. Artinya kita tidak dapat mengontrol keadaan-keadaan yang berada di luar kendali kita. Contoh lain yang berhubungan dengan perasaan orang lain yang tidak dapat kita kontrol adalah komentar-komentar buruk tentang Anda misalnya. Sering muncul pada status media sosial saat itu Anda sedang membaca. Anda lalu marah, tersinggung, dan mungkin membalas balik komentar buruk tersebut, bahkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Hati Anda pun mulai resah, membayangkan wajah si jahat tadi, lalu tidur Anda pun tidak lelap karena bayang-bayang wajahnya terus hadir menghiasi malam-malam panjang yang buruk. Akhirnya Anda pun kurang tidur, lelah, dan yang pasti tidak jadi bahagia. Lalu bagaimana caranya? Ya Anda harus cuekin saja komentar-komentar tadi. The power of bodo amat. Anggap saja komentar itu tidak ditujukan untuk Anda. Dan siapa tahu memang bukan untuk Anda. Karena seperti penjelasan saya tadi, bahwa kita tidak bisa mengendalikan perasaan, pikiran, dan status orang lain. Jadi sebaiknya berdamai dengan diri sendiri. Bilang saja, bodo amat, aman kan? Jadi kita tetap dapat menikmati kehidupan yang bahagia tanpa terjebak dengan pikiran dan perasaan orang lain terhadap kita. Intinya, kebahagiaan kita tidak tergantung dengan apa yang dipikirkan orang atau dikatakan orang lain. Untuk hal yang remeh-temeh dan tidak penting-penting amat, kadang kita perlu cuek dan terapkan prinsip bodo amat. Masa bodoh, emang gue pikirin. Karena itu memang gak penting, apalagi sekedar gosip-gosip murahan ya, cuekin saja. Beda lagi persoalannya kalau itu berhubungan dengan kritik-kritik yang membangun. Kita nggak boleh cuek tentunya, apalagi bodo amat. Kita tetap harus merespon dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudi meluangkan waktu mengingatkan sisi kekurangan atau kelemahan kita. Apalagi itu disampaikan secara baik-baik. Karena setiap orang kan pasti punya titik lemah yang tidak bisa dilihatnya sendiri atau disebut blind spot-nya. Blind spot kita hanya bisa dilihat orang lain. Lalu bagaimana cara menyimpulkan bahwa kita
dikritik oleh orang lain dan itu memang benar apa adanya. Nah, di sini saya contohkan langsung. Misalkan ada beberapa orang dalam lingkaran terdekat Anda atau yang di luar lingkaran mengatakan bahwa Anda itu orang yang kurang hemat alias boros. Artinya, jika ada beberapa orang atau banyak orang yang menyatakan demikian, Anda mungkin boleh menyimpulkan bahwa Anda adalah orang yang memang boros. Sebaiknya Anda flashback lagi tentang pola hidup yang sudah dijalani selama ini. Berapa pendapatan Anda atau cash flow, bagaimana money management atau cara mengelola keuangan, kapan Anda berbelanja dan untuk keperluan apa, benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan saja, di mana Anda berbelanja. Nah, ini berhubungan dengan harga produk yang Anda beli. Apakah produk tersebut memang bermanfaat atau harganya lumayan mahal namun tidak begitu bernilai bagi Anda? Sudah sesuaikah pengeluaran Anda dengan cash flow Anda? Dan masih banyak hal lainnya yang dapat Anda flashback lagi tentang bagaimana mengatur pola keuangan sehingga Anda dapat menyimpulkan apakah Anda orang yang boros atau tidak. Nah, jika kita sudah menyadari tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita, tentu saja kita nggak boleh ngotot dan apapun yang tidak dapat kita kendalikan, biarkan tangan Tuhan yang bicara. Aman kan? Jadi hidup kita selalu diselimuti kebahagiaan. Berikutnya yang kedua adalah menyadari hal-hal yang berada di bawah kontrol dan kendali Anda. Jadi engkaulah yang berkuasa dan dapat mengendalikan hal tersebut, yaitu berupa pilihan-pilihan terbaik dan sesuai dengan yang Anda inginkan. Karena memang hidup itu kan soal pilihan. Misalnya, siapa sahabat atau teman dekat Anda, konten yang bagaimana yang mau Anda tonton, itu sebuah pilihan kan? Buku apa yang mau Anda baca, makanan apa yang akan Anda konsumsi, apakah Anda memutuskan mengkonsumsi makanan dengan karbo tinggi dan gula, atau memilih mengkonsumsi makanan yang sehat agar terhindar dari berbagai penyakit. Semua bisa Anda kontrol, dan yang paling penting adalah pikiran Anda. Andalah penguasa dan pengontrol pikiran Anda. Artinya Anda yang mengendalikan pikiran Anda setiap saat. Jika Anda sudah sampai pada titik ini, yaitu bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa Anda adalah orang yang berbahagia. Kita ambil contoh kasus tadi. Misalnya seseorang mengomentari Anda dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Ingat loh, Anda tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Dia mau berpendapat apapun tentang kita, tentang Anda, kan tidak bisa kita kontrol. Jadi kabar baiknya adalah kitalah yang bisa mengontrol pikiran kita. Mungkin kita bisa berpikir dan menyimpulkan hal buruk yang disampaikan orang kepada kita. Nggak apa-apalah, mungkin tidak ditujukan buat saya, tapi buat dirinya sendiri. Atau kita juga berpikir bahwa komentar itu nggak penting, ngapain sih ditanggapi? Atau Anda bisa mengatakan dengan diri sendiri, hari gini kerjaan banyak, ngapain nanggapin hal-hal begitu, dan lain-lain. Menguasai pikiran Anda dan mampu mengendalikannya setiap ada input yang masuk, apalagi itu sampah-sampah busuk, tentu saja akan menjadikan hati Anda lebih tenang dan hari-hari Anda pun selalu diselimuti kebahagiaan. Itulah 2 tips yang saya sampaikan tentang bagaimana kunci hidup bahagia. Yang pertama adalah menyadari hal-hal yang berada di luar kendali, dan yang kedua adalah mengendalikan hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga hari ini dan seterusnya Anda selalu bahagia. Thank you.